Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman Anda agar video ini bisa membawa manfaat buat orang banyak, bisa bermanfaat buat keluarga semua seluruh Indonesia. Kenapa kita membuat konten video tentang ketuhanan, tentang rahasia Allah, tentang rahasia Muhammad Rasulullah? Karena kalau orang mengenal Allah, mengenal Muhammad Rasulullah, pasti orang itu di batinnya, di hatinya, di pikirannya mencintai kepada makhluk di alam semesta ini. Pasti mereka saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun yang diimaninya. Baiklah, kita akan masuk ke topik pembahasan tentang pembagian martabat 7. 1. Martabat 7. Ahdiah menurut Syekh Abdus Somad diibaratkan dengan zat yang kodim, dijohirkannya sekalian sifat dan asma, akan tetapi kedua-duanya binasa sifat dan asma di dalam zat itu sendiri. Kedua, martabat wahdah, martabat wahdah, yaitu johir dari segala sifat dan asma dengan ijmal, yakni perhimpunan itulah hakikat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Martabat wahdiyah, yaitu johir daripada segala sifat dan asma dengan tafsir terpisah. 4. Martabat alam arwah, alam azali. 5. Martabat alam mitsal. 6. Martabat alam adsam, jisim. 7. Martabat alam insan. Adapun pana itu terbagi 3. Ada 3 bagian pana. Pana pada sekalian perbuatan, artinya tiada yang berbuat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, pana pada sekalian sifat, artinya tiada lagi yang hidup, tiada lagi yang mewujud kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Pana pada zat, artinya tiada lagi yang ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun martabat yang sampai kepada Allah 4 perkara. 1. Merasa diri sebagai hamba Allah, yaitu orang yang taat kepada Allah, terus berjalan di jalan Allah, berjalan di jalan ihdinas siratal mustaqim, mencintai kepada Allah, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan batinnya, hatinya, semuanya pikirannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zahir dan batin. 2. Orang yang sampai afalnya, yang dapat memandang sekalian perbuatan itu dari Allah, pana dari perbuatan dirinya dan perbuatan makhluk lainnya. Jadi dirinya itu tidak ada lagi memandang dirinya, bahkan memandang orang lain pun tidak ada lagi. Yang ada hanya perwujudan Allah Subhanahu wa ta'ala juga adanya. Nah, ketiga, orang yang sampai sifatnya yang dapat memandang tiada hidup kecuali Allah. Nah, jadi yang dia pandang itu rumput, tidak ada lagi memandang rumput, Allah semata-mata. Nah, memandang kambing, hewan, apa segalanya, memandang buaya, apa segalanya hanya Allah. Allah tupang, karena ada lagi Allah nyata memang
memang yang nyata Allah semesta sekalian alam ini. Nah, dan keempat orang yang kepada zatnya yaitu dapat memandang bahwa tiada yang ada kecuali Allah. Nah, ini yang ada di pikirannya, di batinnya, di pengrasanya semuanya apapun Allah aja lagi. Nah, tidak ada lagi yang lain. Nah, seperti uh, Imamul Ghazali. Nah, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, disuruh gurunya. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini menemukan Syekh Murabbi Mursyid. Nah, jadi Syekh Murabbi Mursyidnya ini menyuruh kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, kamu berjalan ke pasar itu. Nah, di pasar di Madinah sana. Nah, jadi itu kan ramai benar pasarnya. Nah, jadi berjalanlah Syekh Abdul Qadir Jailani keliling membawa petromak pada siang hari, tengah hari bolong. Nah, disuruh gurunya supaya nampak. Nah, padahal sudah nampak siang ini, supaya lebih nampak lagi kata beliau. Bingung juga beliau. Apa ini di siang bolong sudah nyata benar, kok pakai petromak lagi supaya lebih nyata ya beliau, supaya nggak salah lagi. Nah, supaya nggak keliru, supaya nggak salah pandanganmu. Nah, jadi berjalanlah si Abdul Qadir Jailani ke pasar. Nah, keliling diliatinya orang satu persatu sama petromak. Nah, hampir dekat matanya sama mata orang, sama petromaknya ke muka orang. Nah, semuanya. Nah, semuanya dilihat habis, semua orang di pasar dilihatnya. Nah, baru dia balik. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kamu lihat apa di pasar tadi? Tidak ada. Apakah ada melihat manusia? Ya gurunya, tidak ada. Saya tidak ada melihat apapun selain Allah. Manusia tidak ada. Nah, ini luar biasa pandangan si Abdul Qadir Jailani. Nah, hendaklah kita seperti itu. Jadi umpama melihat bawang di pasar, melihat garam di pasar, umpama ke pasar, melihat pakaian, nah, melihat cewek yang bening, yang cantik, ya, yang cantik jelita, tidak ada lagi. Nah, yang ada hanya perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sak lagi, jangan ragu lagi pandanganmu sudah. Nah, itu aja. Nah, seperti kata sahabat, tilik olehmu. Nah, tidak ada yang kulihat sebelumnya dan sesudahnya, hanya Allah. Nah, di kanan dan kiri, muka belakang, atas bawah, tidak ada yang kulihat, hanya Allah. Nah, sebelumnya pun Allah, sesudahnya pun Allah. Nah, jadi nyata. Nah, itulah hendaknya pandangan kita, jangan sampai lalai, jangan sampai kita terpedaya oleh tipu dunia. Nah, sudah dikatakan ad-dunya mata'ul hurur, dunia itu tipu daya aja. Nah, dunia yang panah, arti panah itu hancur, panah bahasa Arab, bahasa kita hancur. Nah, kalau didiami tipuan wara, aduh, jangan sampai tertipu kita. Nah, jadi jangan sampai tertipu. Adapun itibar sampai kepada Allah yaitu ada dua. Nah, ada dua perbandingan. Satu wujud Allah, dua wujud makhluknya. Nah, kalau misal memandang ada zat wujud pada hakikatnya, orang itu syirik. Sebenarnya orang yang sampai tauhidnya tiada lagi melihat kedua, dua wujud, hanya wujudullah yang dilihatnya. Nah, pengakuan dan kelakuan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengakuan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, dia yang awal, aku yang awal. Dia yang akhir, aku yang akhir. Dia yang johir, aku yang johir. Dia yang batin, aku yang batin. Jatku
perkataan rahasia aku yang awal sifatku, aku yang akhir amalku, aku yang johir af'alku, aku yang batin zatku. Nah, satu tanda, dua kematian. Zat yang maha mulia telah memberikan Anda kepada anbiya, para nabi, ulama, arifullah, aribillah, yaitu dari ujung sulbi terdengar naik ke atas kepada napasnya sampai ditusuk jarum. Nah, ini tanda kematian, ini tanda kematian, ini tanda kematian umpama kita 41 hari lagi mau meninggal. Nah, itu dari ujung sulbi sini, nah ujung sulbi sampai ke tarik napas dalam-dalam tuh, nah sampai ke ujung-ujung, ke ubun-ubun. Nah, itu kan kalau kita menarik napas tuh sampai ke ubun-ubun tuh hilang kosong di atasnya. Nah, kalau sakitnya dari ujung sulbi sampai ke ubun-ubun itu, nah itu kita 40 hari lagi mau meninggal. Nah, ke atas kepada rasanya seperti ditusuk jarum, seperti telinga kanan dan telinga kiri, kemudian terdengar suara yang sangat keras. Nah, jadi di telinga kanan dan telinga kiri ini kita mendengar suara yang luar biasa kerasnya, tidak seperti biasanya, seperti bunyi petir menggelegar. Kemudian terdengar cahaya dari dalam diri kita. Inilah mulai malaikat Jibril. Kemudian kita berkata, Yahu, Yahu, inilah tanda-tanda kita 40 hari lagi akan meninggal dunia, akan innalillah wa innalillahi roji'un. Nah, jadi 40 hari lagi kita akan meninggal dunia. Itu tanda-tandanya tadi. Nah, keluar cahaya hijau dari mata kita. Di dalam cahaya ada seseorang yang sangat tampan bagus. Inilah yang bernama malaikat Israel. Kita berkata hak, hak, hak. Inilah tanda bahwa kita tinggal 7 hari lagi hidup di dunia. Nah, 7 hari lagi kita innalillah wa innalillahi roji'un. Nah, keluarlah. Nah, yang ketiga tadi, yang pertama lah yang di awal. Nah, tandanya itu bagai ditusuk. Nah, yang kedua tadi ya itu keluar dari mata. Nah, yang ketiga keluarlah cahaya sangat putih. Di dalam cahaya ada seorang seperti anbiya, para nabi, baunya harum seperti ambar kasturi. Ia berkata, akulah Nur Muhammad. Kita menjawab, alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah tanda-tanda kita tinggal 3 hari lagi mau meninggal dunia, mau berpulang ke rahmat Allah. Nah, yang terakhir nanti kita bicarakan di video berikutnya lah. Nah, nanti kita bicarakan di video berikutnya nanti. Nah, sabar. Nah, nanti kita buatkan lagi videonya. Nah, ini nanti kita buatkan lagi. Jadi di video berikutnya, yang tanda-tanda berikutnya akan kita buatkan. Nah, sekian dulu dari saya. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perkataan, salah dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.